Shalom. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini adalah dicipta untuk melakukan perbuatan baik. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini akan terus menguatkan kami dan memberikan kami cahaya di dalam perjalanan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Rancangan Tuhan ketika Dia menciptakan kita bukanlah untuk kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi sebaliknya kita akan memberi kepada orang lain segala kelimpahan yang kita telah terima daripada Dia. Quality tidak mementingkan diri ialah ciri pusat dalam kehidupan seorang Kristen. Standard hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita ialah Yesus Kristus. Tidak ada orang yang telah memberikan kepada kita demonstrasi yang lebih jelas mengenai kehidupan yang tidak mementingkan diri selain Yesus. Kita gagal setiap hari, tetapi Yesus sentiasa bersedia untuk membantu kita semasa kita memohon Dia. Sebagai suami, salah satu bidang di mana kita perlu melakukan dengan lebih baik ialah berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan istri kita. Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat 25 dan 26. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaah dan menyerahkan dirinya untuk jemaah. Dengan demikian, Dia dapat menyucikan dan membersihkan jemaah. Kita perlu berhenti dan berfikir mengenai bagaimana Yesus memperlakukan pengantin perempuannya. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Adakah kita mengasihi pasangan kita sampai tahap itu? Satu soalan yang baik untuk ditanyakan kepada kita sendiri sementara kita merenungkan hubungan Yesus dengan jemaahnya ialah ini. Adakah sesuatu yang Yesus tidak lakukan bagi kita kepada pengantin perempuannya? Sebenarnya adalah tak berpenghujung. Dia tidak pernah menyakiti, mendera, mengabaikan atau meninggalkan pengantinnya. Dia tidak akan pernah. Janjinya adalah pasti. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau maupun meninggalkan engkau. Usaha kita sebagai suami haruslah dalam meniru Yesus dengan mengasihi istri kita tanpa mementingkan diri. Setiap tindakan dan perkataan harus memberkati dan menolong mereka. Sekarang, saya ingin menjadi orang pertama untuk mengakui bahwa saya telah gagal untuk matlamat itu. Dan ini menjadi sebab mengapa saya harus terus menerus datang dekat kepada Kristus agar saya akan meniru Dia dan diubah semakin serupa dengan image-Nya, supaya kata-kata dan tindakannya saya bukan sekadar dari diri saya sendiri, tetapi dari Dia melalui saya. Begitu juga dalam hubungan kita dengan anak-anak kita. Yesus mengasihi anak-anak dan membuatkan mereka berasa dikasihi dan diterima melalui kata-katanya dan tindakannya. Semoga kita menjadi pantulan yang lebih baik akan Kristus kepada istri dan anak-anak kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Allah Bapa, bantu kami untuk memantulkan image-Mu dengan lebih baik dalam diri kami dan melalui diri kami kepada istri atau suami dan anak-anak kami supaya mereka akan mendapat gambaran yang lebih baik dan Engkau oleh bagaimana kami mengasihi dan memperlakukan mereka. Tuhan memberkati.